Halo, jadi di video kali ini aku akan ngasih tips untuk mengurangi kerontokan rambut. Karena aku kan pribadi punya salon, jadi banyak banget orang yang mengalami kerontokan rambut ya. Karena menurut aku sih karena juga cuaca, terus pola hidup, terus juga hormon itu juga sangat berpengaruh. Kenapa kita mengalami kerontokan? Itu adalah cara rambut untuk apa ya? Jadi yang lama itu rontok, tiap hari pasti rontok, cuma ada takarannya ya teman-teman. Jadi nggak semua rontok itu belum tentu normal gitu maksudnya. Kalau sehari cuma 1, 2, 3 helai itu masih normal. Tapi kalau bener-bener dipegang kayak gini, terus di tangan rambutnya banyak banget, itu bener-bener harus ekstra menjaga rambutnya ya, atau merawat rambutnya. Karena aku pernah dapat klien yang bener-bener kita sentuh gini nih, langsung rambutnya tuh langsung rontok gitu. Kebanyakan juga kayak perempuan-perempuan yang habis melahirkan itu pasti rambutnya rontok, cenderung rontok ya, dan itu normal. Gimana cara jaganya? Kalau yang habis melahirkan, kalian harus makan sayur yang banyak, makanan yang sehat-sehat, itu juga bagus untuk ASI tentunya. Dan juga pilih sampo yang untuk rambut rontok. Terus jangan lupa pakai hair tonic, itu juga harus pakai hair tonic. Atau kalian bisa bikin sendiri minyak kelapa untuk kesuburan rambut kalian. Itu secara tradisionalnya ya. Tapi kalau aku pribadi cuma pakai hair tonic, terus samponya juga sampo yang anti ketombe, terus yang juga untuk rambut rontok ya. Kenapa sampo anti ketombe? Karena sampo anti ketombe itu biasanya bikin kulit kepala kita jadi lebih kering. Karena kebanyakan yang rontok itu kulit kepalanya berminyak ya. Jadi karena berminyak jadi rambutnya itu rontok gitu. Atau bisa juga berawal dari ketombe, terus ketombe yang banyak gitu, nggak sembuh-sembuh, itu juga bisa bikin rontok. Cuma kalau aku saranin yang paling praktis nih, itu harus sering pakai hair tonic. Karena hair tonic itu kan fokusnya di kulit kepala, untuk di akar rambut gitu kan. Beda sama masker. Kalau masker itu untuk batang rambut teman-teman. Jadi jangan sampai keliru. Conditioner juga sama, itu untuk batang rambut kita ya, bukan untuk di akar. Sedangkan kalau rontok kebanyakan di akar, kecuali rusak. Kalau rusak itu kebanyakan rambutnya itu bukan rontok ya, tapi patah. Kalau patah itu dari sini ke sini itu rontok, bukan dari sini gitu. Itu kebanyakan kalau udah pernah melakukan bleach. Nah, terus kebiasaan buruk juga bisa bikin rambut kalian rontok. Contoh, untuk teman-teman yang berhijab, aku harap kalian kalau habis keramas jangan langsung diikat terus pakai hijabnya. Itu benar-benar bisa bikin rambut kalian super rontok. Jadi usahain rambut tuh dalam posisi kering terus diikat baru pakai hijab ya. Jadi kalau bisa teman-teman punya hair dryer tuh di rumah. Kan hair dryer rumah itu paling harganya berapa sih? 100 berapa juga udah dapet ya sekarang. Jangan males-males kalau pengen gak botak cepet, itu harus kayak gitu. Terus juga itu kalau malam kalian suka keramas, rambutnya masih setengah kering atau masih basah, tapi terus dibawa tidur, itu juga bikin rambut rontok. Aku juga ngalamin kerontokan kemarin-kemarin karena itu. Karena mandi malam, males nge-hair dryer, terus langsung dibawa tidur, jadi rambutnya rontok. Udah pakai segala macem tapi tetap nggak cocok. Itu mungkin faktor hormonal juga ya. Kalau kalian ngalamin kerontokan sampai botak, itu kalian datang aja ke dokter kulit. Biasanya mereka juga bisa mengatasi untuk rambut rontok. Dan itu kadang dikasih obat minum juga gitu. Jadi dokter pasti jauh lebih tahu masalah kulit kepala kalian itu kenapa. Untuk mereknya sendiri hair tonic, aku nggak ada patokan karena itu kembali lagi cocok-cocokan ya. Setiap orang itu cocok pakai ini, ada yang alergi ini, alergi itu. Jadi kalian bisa tanya. Untuk merek sendiri kalian bisa cari yang aku rekomendasiin ya. Yang pernah aku pakai itu merek Rudy Hadisuwarno, kemudian
Andrean merek Johnny Andrean. Aku sendiri pakai Johnny Andrean karena aku suka sama wanginya. Walaupun ya banyak juga yang bilang nggak suka wanginya ya, karena terlalu wangi gitu, terlalu wangi katanya pusing. Tapi kalau kalian suka yang wangi-wangi, ini masuk sih, cocok. Kalau Johnny Andrean sendiri ini ada macam-macam ya. Kalau aku pakai yang ini Grow and Charge. Jadi ini untuk rambut yang rusak, karena rambut aku rusak. Sorry, aku minta maaf karena aku ngevideo ini di deket jalan. Jadi maaf kalau banyak suara motor, karena banyak motor yang lewat. Jadi langsung aja aku peragain gimana cara pakai hair tonic yang benar. Oke, sebelum kita pakai hair tonicnya, rambut kita tuh sudah keramas. Ini rambut aku udah keramas ya, dan udah setengah kering ya, 80% kering lah. Tapi dalam-dalamnya nih masih basah. Dalam-dalamnya masih basah. Lalu kita ambil hair tonicnya. Kalau aku pribadi pakai yang merek Johnny Andrean. Ini gampang ditemuin ya. Jadi di supermarket ada. Terus kalau kalian cari di toko kosmetik pun pasti ada. Harganya juga murah, sekitar 20 ribuan kalau belum naik. Dan ini udah hampir habis karena aku cukup sering pakai juga. Aku beli yang Grow and Charge karena rambut aku rusak. Jadi aku cenderungnya bukan rontok karena hormon atau karena kebiasaan yang jelek, bukan, tapi karena rambut aku rusak nih. Lihat ya, rambut aku dulu pernah di bleaching, diwarna dan lain sebagainya, makanya patah. Cara pakainya gampang banget. Setelah kulit kepala kita bersih, berarti kita harus udah keramas. Mau lagi basah atau setengah kering pun nggak apa-apa. Kita langsung aja tuangin di kulit kepala. Ya, tuangin cukupnya. Terus kita pijitnya itu muter ya, kayak gini. Kita pijit. Setelah itu kita tuang lagi ke lain. Kita pijit lagi. Pokoknya gitu terus sampai satu kepala ya. Kalau udah dituang semuanya ke kulit kepala kita, lalu kita pijit ya. Pijit kayak gini. Setelah dipijit sampai rata, terus kita tunggu sampai benar-benar resep. Baru kalau memang lama ya keringnya, misal hair tonic itu kan beda-beda ya setiap merek, kayak ngeresepnya agak lama, meresapnya agak lama gitu. Atau di rambut masih basah, kalian bisa hair dryer atau kipas angin, terserah di rumah adanya apa. Atau lebih bagus tunggu bener-bener sampai kering sendiri gitu ya. Ini aku mau tunggu sampai kering, baru aku catok rambutnya, terus styling. Ini udah aku beresin ya, tadi udah aku keringin rambutnya, terus aku catok dikit gitu, nggak terlalu panas catoknya. Oke, nih hasilnya ya. Jadi kalau kita habis pakai hair tonic biasanya agak-agak lepek gitu sih memang. Jadi itu adalah cara aku untuk mengatasi kerontokan rambut. Kalau yang rontok aku pribadi, atau aku kasih saran untuk teman-teman yang memang mengalami kerontokan. Jangan lupa kalau kalian suka video ini dan bagi kalian sangat bermanfaat,
Ayo share ke teman-teman kalian. Jangan lupa di like dan di subscribe ya. Dadah.